Shalom, apa kabar? Senang ketemu rekan-rekan pesat seluruh Indonesia. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas teman-teman, baik yang di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Dan berkat yang tercurah itu adalah berkat yang utuh. Tubuh sehat, jiwa kuat, roh terus berkobar-kobar dalam mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Luar biasa. Haleluya, haleluya. Doa saya kiranya Tuhan dengar sehingga rekan-rekan terus sehat. Mau masalah corona, masalah apa, ndak usah dipusingkan. Sehat di dalam Tuhan, kuat jiwanya, roh berkobar-kobar memberi yang terbaik buat Tuhan. Hari ini tema yang akan dibawa adalah hidup yang berdampak. Setiap kita pasti punya dampak, entah dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif itu ya biasa orang sebut ya menjadi motivator, inspirator. Kalau dampaknya jelek, dampak jelek itu ya provokator. Tentunya setiap kita tidak kepingin jadi provokator. Ya, saya akan awali pembahasan firman hari ini dari setting awal rencana Tuhan atas dunia ini, yaitu di Yohanes 3 ayat 16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, tapi biasanya sudah hafal semuanya. Itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga, ya ada kata sehingga, berangkat dari karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Yang dikasih siapa? Dunia. Lalu tindak lanjutnya, langkah yang diambil sebagai bentuk kasihnya kepada dunia apa? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal dikaruniakan kemana? Ya dikirim ke dunia. Untuk rencananya mengasihi dunia itu bisa terrealisasi. Supaya apa? Nah ini yang paling penting. Supaya setiap orang yang menerima anak yang tunggal tadi tidak binasa. Ini dampak yang sesungguhnya, yaitu dampak kekekalan. Alkitab mencatat bahwa waktu itu ada 3. Yang pertama adalah kronos, kronologi waktu. Maka ada ulang tahun, panjang umurnya, umurnya jadi panjang atau jadi pendek yang nggak tahu. Tetapi yang jelas usianya bertambah, gitu. Panjang dan pendek kita nggak akan pernah tahu. Itu disebut kronos, kronologi waktu. Yang kedua adalah kairos. Kairos itu adalah waktunya Tuhan. Ada orang berkata, oh belum waktunya Tuhan, gitu. Jadi Tuhan, di mana Tuhan bekerja dalam kronos itu ada time-nya Tuhan, ada waktunya Tuhan di sana, ada kairosnya Tuhan di sana. Saat kita merespon panggilan Tuhan, itu juga adalah bagian dari kairosnya Tuhan. Dan yang ketiga itu ada aion. Aion ini, ya ini. Siapa yang menerima Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. Dia akan masuk ke ruang waktu yang namanya aion. Itu adalah kekekalan. Ini dampak yang paling utama yang sebenarnya dicari manusia. Buat apa dia sehat? Buat apa dia sukses? Hidupnya binasa. Lebih bagus sehat, tapi juga memiliki hidup yang kekal. Ya, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Nah, setelah anak yang tunggal tadi dikirim ke bumi untuk merealisasikan kasih Tuhan kepada dunia, apa yang dilakukan di bumi ini? Nah, Lukas mencatat itu. Lukas mencatat di Lukas pasal 1 itu ada pemberitahuan tentang rencana atau persiapan lahirnya Sang Mesias itu. Lahirnya Yesus itu. Lahirnya anak yang tunggal tadi. Pasal yang kedua itu dijelaskan tentang kelahiran Yesus. Dan juga ada data di usia 8 hari Yesus disunat dan diberi nama oleh orang tuanya. Itu budaya pada masa itu. Dan juga dijelaskan di usia 12 tahun Yesus diajak ke bait Allah. Sesudah itu nggak ada beritanya. Usia 13, 14, 15, 16 sampai di usia yang ke 30 tahun. Nggak ada beritanya. Tetapi pasal keempat, Lukas mencatat
pada waktu Yohanes Pembaptis sedang berkhotbah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan di sana Yesus datang meminta dibaptis. Itu awal. Diperkirakan di usia yang ke-30 tahun. Dia dibaptis, Roh Allah tercurah, dan kemudian pasal yang keempat itu Yesus dicobai, dites, ujian, diuji. Jadi ujian mata, ujian keinginan berkuasa, beberapa ujian dialami oleh Yesus. Dan dia lolos. Setelah lolos, dia balik ke desanya, dan kemudian di Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-16, Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Jadi Galilea, Nazaret, tempat di masa-masa kecil dia dibesarkan. Hari itu di Lukas pasal keempat, ayat yang ke-17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, Yesus menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab apa? Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik. Kepada siapa? Kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Ayat yang ke-19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan juga memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Diawali sepak terjang Tuhan Yesus di bumi, dia menyampaikan visinya. Dia berkata, yang tertulis ini hari ini digenapi. Siapa yang menggenapi? Yesus. Yesus adalah firman yang menjadi daging. Dia menggenapi apa yang tertulis, dan dia berkata di situ. Nah, itu visinya disampaikan, yaitu menolong banyak orang tadi. Tetapi yang perlu kita bahas lagi, di masa hidupnya Yesus itu disebut Rabi 54 kali. Menjadi pertanyaan, bagaimana dan dari mana orang Yahudi pada saat itu berhak menyandang sebutan Rabi, guru, teacher, master? Hanya ada satu jalan, yaitu melalui pendidikan. Memang pada masa itu ada pendidikan. Ya, budaya Yahudi ada pendidikan. Pendidikan seperti apa? Pendidikan seperti apakah yang dimiliki dan dijalani oleh orang Yahudi pada saat itu? Anak-anak Yahudi menjalani pendidikan seperti apa? Dan kita perlu tahu bahwa kurikulum pendidikan orang Yahudi itu sudah established semenjak zaman ahli kitab Esra. Tercatat dalam Esra pasal ke-7 ayat yang ke-6 sampai saat ini. Itu kurikulumnya sungguh luar biasa dahsyat. Itu yang mengakibatkan orang-orang Yahudi menjadi orang-orang terhebat di dunia ini. Ada 3 tahapan. Jadi 3 tahapan pendidikan di Yahudi. Yang pertama itu adalah Beth Sefer. Apa itu Beth Sefer? Beth Sefer adalah rumah buku. Ini pendidikan awal. Di usia 3, 4, 5 sampai yang ke-12 tahun. Apa yang diajarkan di Beth Sefer ini? Yaitu mereka diajarkan keahlian-keahlian pada umumnya. Belajar membaca, belajar menulis, dan pendidikan-pendidikan umum yang pada umumnya. Tetapi juga ada target yang diberikan di tahap ini. Apa itu targetnya di Beth Sefer ini? Targetnya adalah mereka di usia 12 tahun sudah hafal kitab-kitab Pentatuk. Kitab Pentatuk, yaitu kitabnya Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Anak saya Billy baru lulus SD sudah hafal itu. Dia hafal Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, tapi hafal nama kitabnya. Tapi yang dimaksud di Yahudi itu bukan hafal nama kitab, tapi hafal isinya.
pasal 1, pasal 2, pasal 3. Ya saya pun tidak bisa menghafalkan itu. Tetapi Bathsheba di usia 12 tahun, mereka harus sudah hafal itu. Kalau sudah hafal, mereka baru boleh masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua apa? Mereka menyebutnya Bet Midrash. Apa itu Bet Midrash? Bet Midrash adalah rumah belajar. Mereka belajar kepada seorang rabi di sinagoga lokal. Ya, mereka diajari di sana. Dan targetnya apa? Targetnya mereka menghafal di usia 15 tahun. Mereka harus sudah hafal Matius, Markus, Lukas, Yahya. Matius, Markus, Lukas, Yahya, bukan itu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu kan di tahap pertama. Ditambah lagi sampai Maleaki. Jadi di usia 15 tahun mereka harus sudah hafal seluruh kitab Perjanjian Lama. Kalau mereka lulus, mereka akan baru bisa masuk ke tahap yang ketiga. Kalau nggak lulus, nggak ada remedi. Pendidikan di sana tidak ada remedi. Jadi ya sudah, mereka dianggap gagal. Yang berhasil baru lanjut ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga adalah Bet Talmud, yaitu rumah guru. Jadi mereka yang sudah hafal kitab Perjanjian Lama tadi, mereka datang kepada guru yang sudah sangat berpengalaman, guru besar. Untuk apa? Untuk bagaimana apa yang dihafal tadi diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Sampai ke usia yang ke-30 tahun. Jangka umur untuk tingkat pendidikan Bet Talmud ini adalah 15 sampai 30 tahun. Jadi kalau dilihat-lihat cocok dengan umur Yesus saat Yesus memulai pelayanannya di bumi. Tapi mari kita lanjutkan keterangan tentang Bet Talmud ini. Jadi orang-orang yang kemudian menuliskan itu disebut kitab-kitab Talmud. Maka di Yahudi ada namanya beberapa rabi, hasil tulisannya disebut, karya-karyanya disebut kitab-kitab Talmud. Saya meyakini Yesus mengikuti pendidikan konsep Yahudi ini. Sehingga di usia 30 tahun dia baru tampil dan kemudian dibaptis dan kemudian mengawali pelayanannya, kemudian dia menyampaikan visi misinya. Tapi konsep yang dia bawa adalah konsep perubahan. Pendidikan pada masa itu hanya untuk orang-orang tertentu. Dan Yesus mengubahnya. Dia berkata dan dia ingin semua bangsa jadi muridnya. Pendidikan pada masa itu tidak ada remedi, tidak ada ulangan. Gagal ya gagal. Tidak bisa mengulang. Tetapi Yesus merubah. Dia memberi kesempatan sampai lulus. Coba bayangkan, kalau Petrus tidak lulus, Markus menulis ada 9 kali kesalahan. Gagal. Tetapi gurunya memberi kesempatan terus kepada Petrus. Coba bayangkan kalau hari itu tidak ada remedi. Petrus itu sudah gagal gitu. Nggak tahu jadi apa dia. Tetapi sejarah mencatat, karena dia diberi kesempatan remedi oleh gurunya yang begitu sabar. Petrus dicatat dalam sejarah menjadi orang terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Gembala terbesar di dunia. Kalau pendidikan pada masa itu sangat eksklusif. Ada jarak antara guru dan murid-muridnya. Yesus mengubah pola pendidikan. Dia sangat dekat dan selalu dekat dengan murid-muridnya. Karena dia mau kepingin teori dan prakteknya itu menjadi pelajaran yang menancap dalam hidupnya murid-murid. Pendidikan pada masa itu murid yang cari guru. Tapi Yesus mengubah. Yesus sebagai guru dia mencari murid. Dia berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi jelas karya-karya Yesus di bumi itu adalah bagian dari kurikulum pemuritan yang berisi teori dan praktek. Pemuritan lewat hidup sehari-hari. Dan dibuktikan saat tugasnya sudah selesai, Yesus naik ke surga. Tapi sebelum dia naik ke surga, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk apa? Untuk pergi ke seluruh dunia.
Apa yang dilakukan pergi ke seluruh dunia? Menjadikan semua bangsa muridku, muridnya Yesus. Pada masa itu orang bisa berjumpa langsung dengan Yesus. Tapi Yesus sudah naik ke surga. Dan dia memberikan tanggung jawab itu kepada murid-muridnya. Murid-murid kan bukan Yesus. Tapi jangan lupa, murid-murid mengerjakan itu. Startnya di mana? Di loteng Yerusalem. Kelas-kelas sudah dilalui oleh para murid. Bagaimana Yesus ketemu dengan sampah masyarakat, wanita Samaria yang orientasi hidupnya awalnya adalah kenikmatan, kesenangan dunia. Berubah. Dampaknya ketemu dengan Yesus itu perubahan yang total. Wanita Samaria ingin membawa perubahan. Hidupnya berubah, dia bawa perubahan ke desanya. Alkitab mencatat, dia menjadi penginjil terbesar terhadap orang-orang yang non-Yahudi. Samaria itu menjadi percaya. Sakius, sebelum ketemu Yesus apa orientasi hidupnya? Menghalalkan cara. Untuk apa? Mendapatkan uang, mendapatkan fulus. Tetapi setelah ketemu Yesus, dia berubah. Hidupnya kepingin jadi berkat. Kesalahan-kesalahannya tidak diulangi. Dan dia kembalikan uang-uang yang dia ambil dengan tidak jujur. Dan banyak lagi kelas-kelas yang dilihat oleh para murid. Di mana orang mati dibangkitkan, orang gila disembuhkan, orang tuli mendengar, orang timpang berjalan, orang bisu berbicara. Banyak itu kelas-kelas. Teori praktek yang dilihat Yesus. Yang diperlihatkan Yesus kepada murid-murid. Ada juga orang yang hidupnya berubah, bukan pada zamannya Yesus, yaitu Saulus. Yang tadinya awal hidupnya orientasinya adalah terkenal, jabatan, jadi prestise pribadi. Setelah mengalami perjumpaan, apa yang terjadi? Dia berubah, ingin hidupnya jadi berkat. Dan dia habiskan hidupnya untuk memperkenalkan Kristus, sang sumber perubahan itu. Murid-murid Paulus, orang percaya, bukan sumber perubahan itu. Sumber perubahan adalah Yesus. Maka tugas murid-murid, orang percaya, itu memperkenalkan Kristus sebagai sumber perubahan itu. Dengan pola apa? Pola yang sudah diajarkan. Untuk melanjutkan tugas, memuridkan bangsa. Start diawali di loteng Yerusalem. Hari itu ada manifestasi Roh Kudus. Dan banyak orang berdebat tentang manifestasi itu. Saya nggak mau berdebat tentang itu. Tetapi ada satu perkara yang tidak boleh tidak ada pada saat orang mengaku dipenuhi Roh Kudus. Yaitu dia memiliki keberanian untuk mencari murid. Mengajari mereka mengenal Kristus. Dan murid-murid itu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Dan hidupnya diubahkan. Dampak yang lain apa? Roh Kudus dicurahkan. Mereka memiliki keberanian, mereka siap bayar harganya. Tidak lagi takut dengan resiko. Itu salah satu bukti. Jadi tidak perlu sibuk dengan berdebat tentang manifestasi-manifestasi yang lain. Kalau itu memang datanya ada di Alkitab, monggo, silahkan. Tetapi ada dampak yang harus nampak saat orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya ingin kasih contoh tentang bagaimana sebuah kerjasama dikerjakan untuk terjadinya dampak yang mencengangkan dunia. Kan tugas itu sudah diberikan kepada murid-murid. Tapi saya ingin mengambil contoh di Perjanjian Baru. Satu contoh tentang bagaimana bekerja sama menolong orang diketemukan dengan Yesus sebagai sumber perubahan dan hasilnya mencengangkan dunia. Yaitu di Markus pasal 2 ayat 12. Di situ dikatakan ada satu kata-kata yang sungguh luar biasa yang saya suka. Yang begini belum pernah kami lihat. Jadi dikisahkan tentang orang lumpuh yang diangkat oleh 4 orang dan kemudian kepengin diketemukan dengan Yesus, sumber perubahan. 4 orang mengangkat itu. Jadi nggak gampang. Bayangin ini ada 4 pojokan, 4 orang mengangkat. Nah, kalau ininya nggak serius kan begini bisa gelondong dia, jatuh.
Kalau di sini enggak, ya mereka pasti bisa kerjasama mengangkat orang. Tadinya tujuannya mengangkat orang yang lumpuh ini ketemu dengan Yesus, bisa-bisa orang lumpuh ini malah ngamuk-ngamuk karena dia jatuh, karena nggak ada kekompakan dalam bekerja sama. Tapi mereka kompak, meskipun pintu tertutup, jendela tertutup, mereka nggak putus asa mereka. Jadi di ayat itu dikatakan ada beberapa orang yang datang, yaitu ada ahli agama yang diwakili ahli Taurat, ada orang banyak, yaitu orang kebanyakan yang hanya memikirkan dirinya sendiri, menutup pintu kesempatan untuk si lumpuh tadi ketemu dengan Yesus. Dan ada 4 orang yang sangat peduli dan gigih berjuang untuk apa? Mempertemukan Yesus dengan sumber perubahan itu. Jadi apa yang menyebabkan mereka peduli? Yang menyebabkan mereka peduli itu adalah kasih, yaitu kasih yang menguasai hidupnya, membuat mereka menjadi sangat-sangat peduli. Mereka diliputi dengan kasih dan mereka sangat peduli. Mereka bisa bekerja sama dan mereka tidak cari nama karena sudah dikasih nama sama orang tuanya. Jadi mereka tidak cari nama untuk namanya sendiri karena mereka sudah punya nama sendiri. Jadi mereka tidak mudah menyerah. Mereka siap bayar harga untuk terjadinya sebuah perubahan bagi orang itu. Dan hasilnya apa? Hasilnya si lumpuh itu disembuhkan. Tetapi ya, hasil yang pertama bukan si lumpuh disembuhkan. Hasil yang pertama adalah dosanya diampuni. Nah, ini dampak yang sungguh-sungguh dampak kekal. Mereka berjumpa dengan Tuhan, dosanya diampuni. Artinya mereka diperdamaikan dengan Tuhan, mengalami mukjizat kesembuhan, itu adalah bonus. Tapi dampak yang paling utama adalah mereka diampuni dosanya dan dilayakkan menjadi warga kerajaan surga. Saya ingin konteks tadi, bagaimana dengan apa yang kita kerjakan di Pesat. Apa yang sedang kita kerjakan adalah bagian dari wujud merealisasikan amanat agung. Kita hadir di desa-desa sebagai apa? Guru. Yesus disebut guru. Tugasnya apa? Jadikan semua bangsa murid. Kita cari murid. Ya. Kita punya murid. Jadikan semua. Ada kata jadikan semua. Semua umur, semua suku, semua golongan, itu ada. Kita garap. Itu semua tadi, jadikan semua. Jadi kita sedang mengerjakan amanat agung ini menjadi bagian yang sangat real dalam sepak terjang hari-hari yang kita kerjakan. Dengan satu mimpi, kita cari murid, kita muridkan mereka. Mimpinya apa? Lahir pemimpin yang takut akan Tuhan, berintegritas, inovatif, unggul, bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Tapi perlu diingat, masing-masing komunitas di Pesat itu ada job desk yang berbeda-beda. Kalau ada job desk yang kurang jelas, minta penjelasan supaya jelas. Seperti 4 orang yang membawa si lumpuh tadi, berbeda-beda tapi tujuannya sama, mempertemukan dengan sumber perubahan. Kita juga ingin membawa anak-anak desa tadi ketemu dengan sumber perubahan, hidupnya diubahkan menjadi pemimpin yang membawa perubahan, membawa dampak yang besar. Lahir pemimpin-pemimpin, kita hadir ke daerah-daerah untuk memberi harapan baru buat desa-desa. Lahirnya pemimpin, dan itu kita kerjakan. Haleluya, ada amin. Kita masih di track yang benar. Jadikan semua bangsa murid. Itu yang dilakukan Yesus. Dia memuridkan. Dampaknya apa? Dampaknya dunia bergetar. 12 murid hari ini sepertiga dunia percaya kepada dia, menjadi muridnya dia. Itu yang sangat dinanti-nantikan. Dan kita sedang mengerjakan itu, memuridkan anak-anak desa, ketemu dengan sumber perubahan, hidupnya diubahkan, potensinya dibangkitkan, mereka menjadi pemimpin-pemimpin
Tapi yang dibutuhkan adalah Yesus mengajar lewat hidupnya. Teori prakteknya jelas. Ayo kita sungguh-sungguh beri hidup untuk visi ini, supaya dampaknya begitu besar buat negeri ini. Bukan hanya buat Indonesia, buat bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Itu kerinduan Tuhan. Ayo kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Tidak perlu mempermasalahkan job disknya si A, si B, si C. Job disknya masing-masing dimaksimalkan, dikerjakan dengan baik seperti 4 orang. Nggak usah ribut. Kamu di pojok sana, pojok sana, pojok sana. Ayo kita kerja sama. Tujuannya sama. Lahir pemimpin-pemimpin dari desa yang sudah diubahkan oleh Yesus. Dan kelak kemudian potensinya bangkit. Dia menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa perubahan. Itu mimpi kita. Akan muncul banyak pemimpin di negeri ini. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Entahkah pemimpin di gereja, entahkah pemimpin di masyarakat. Itu mimpi kita. Mereka berjumpa dengan sumber perubahan itu. Kita ikuti patron yang ditinggalkan oleh Yesus. Dia memberikan roh, dia memberikan kuasa. Jadi kita nggak perlu takut. Yang diperlukan adalah kita bekerja sama satu dengan yang lain. Entahkah jobnya apa, di kantor, di lapangan, di kota, di desa, pedalaman, apapun yang sedang kita kerjakan. Kita kerjakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita kerjakan bagian kita untuk memberi dampak bagi lingkungan kita, bagi bangsa ini, juga bagi bangsa-bangsa yang di luar sana. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin.